Keputusan yang mengguncang Asia Tengah. Malaysia resmi kabur dari turnamen bergengsi KAFA Nations Cup 2025. Bukan hanya bikin malu sendiri, tapi bikin marah dan kecewa berat penyelenggara turnamen. KAFA sampai mengeluarkan pernyataan resmi, mengecam langkah Malaysia yang dinilai merusak program yang sudah dirancang jauh-jauh hari. Apakah ini harga yang harus dibayar Malaysia karena terlalu mengandalkan pemain naturalisasi? Apakah ini karma setelah sebelumnya Malaysia juga menolak undangan FIFA Matchday dari timnas Indonesia? Dan yang lebih panas, media Vietnam tanpa basa-basi langsung mengejek Malaysia habis-habisan. Disebut sebagai tim yang hanya hidup dari oksigen tentara bayaran. Saat negara membutuhkan, mereka malah menghilang. Waduh, semakin panas nih kedua negara. Langsung aja kita ke berita selengkapnya. KAFA mengamuk, Malaysia merusak rencana turnamen. Asosiasi Sepak Bola Asia Tengah alias KAFA gak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Malaysia yang awalnya menyambut dengan semangat turnamen ini, tiba-tiba memutuskan mundur begitu saja. Padahal jadwal sudah ditentukan sejak awal, format pertandingan juga sudah disiapkan dengan matang. Tapi entah kenapa, Malaysia malah keluar di tengah jalan. KAFA dalam pernyataan resminya bilang, Asosiasi Sepak Bola Malaysia FAM telah mengonfirmasi keikutsertaan mereka dengan memahami sepenuhnya tanggal pelaksanaan. Sayangnya, keputusan mundur yang disampaikan secara mendadak telah mengganggu proses persiapan yang sudah berada di tahap lanjutan, ujar KAFA dalam pernyataan tersebut. Gila! Mereka bukan cuma mengecewakan panitia, tapi juga bikin repot negara-negara lain yang udah siap bertarung. Waduh, kalau tahu begini, mungkin KAFA tidak bakalan deh ngundang Malaysia. Alasan Malaysia, tidak ada kalender FIFA. Malaysia berdalih, mereka kesulitan mendapatkan izin pemain karena jadwal KAFA Cup berubah dan digelar di luar kalender resmi FIFA. Pemain-pemain seperti Dion Kuls, Imanol Machuca, Rodrigo Holgado, hingga Facundo Garces yang bermain di luar negeri tak bisa bergabung. Alasannya, klub-klub mereka tidak punya kewajiban melepas pemain untuk turnamen yang bukan masuk kalender FIFA. Pelatih Malaysia Peter Chaklamovski bilang, "Saya juga ingin pergi ke sana dengan kekuatan penuh, karena kami pergi ke sana untuk memenangkan Piala KAFA 2025. Kami harus menghormati tim karena kami memiliki pemain yang bermain di Spanyol, Kolombia, dan Argentina. Jadi sulit bagi kami untuk mendapatkan pemain-pemain ini. Saya pikir keputusan untuk mundur adalah keputusan yang wajar," ungkap Chaklamovski. Loh, bukannya mereka sendiri sudah tahu jadwal dari awal? KAFA langsung membantah keras pernyataan ini. Dalam keterangan resminya, pihak KAFA menegaskan, jadwal turnamen tidak pernah berubah. Semuanya sudah dikomunikasikan sejak awal kepada semua peserta termasuk Malaysia. Bahkan, KAFA menyebut bahwa FAM telah mengkonfirmasi keikutsertaan mereka sejak lama dan memahami sepenuhnya waktu pelaksanaan turnamen. Artinya, dalih perubahan jadwal yang dijadikan alasan Malaysia itu tidak benar. Semua negara peserta tahu dan setuju dari awal, tapi hanya Malaysia yang tiba-tiba cabut di tengah jalan. Bahkan, KAFA sudah memberikan opsi fleksibel. Setiap tim boleh daftarkan 35 pemain awal, lalu boleh ubah daftar di setiap pertandingan. Artinya, kalau ada pemain telat datang pun masih bisa main, tapi Malaysia tetap mundur. Langkah mundur Malaysia ini
Terjadi tak lama setelah mereka menolak ajakan Indonesia buat bertanding di FIFA Matchday September 2025. Saat itu, Indonesia siap adu kekuatan dengan negeri jiran. Erick Thohir mengirim undangan resmi ke Malaysia untuk berduel di Jakarta. Tapi Malaysia ngeles, sudah punya rencana lain dan bilang cuma mau ikut format turnamen, bukan friendly match. Sekarang udah dapat format turnamen, malah kabur. Ada-ada aja nih Malaysia. Tapi, tunggu dulu. Ternyata, ini bukan soal teknis doang. Banyak yang menduga Malaysia takut ranking FIFA mereka anjlok kalau tetap bermain di KAFA Cup. Karena KAFA Cup digelar di luar kalender FIFA dan pemain-pemain naturalisasi mereka yang berlaga di luar negeri tidak bisa bergabung, maka Malaysia bisa turun ke lapangan dengan skuad lokal seadanya jika tetap ikut. Dan mereka tahu betul, skuad lokal tanpa pemain naturalisasi tidak akan cukup bicara di level kompetisi sekeras ini. Mereka akan babak belur kalau harus menghadapi kekuatan penuh Iran dan tim tuan rumah Tajikistan. Daripada ambil risiko kalah telak dan ranking FIFA jeblok, Malaysia lebih pilih mundur di tengah jalan. Sebuah keputusan yang bisa disebut strategis atau justru pengecut. Pelatih Malaysia mencoba meredakan situasi dengan bilang, fokus mereka sekarang beralih ke persiapan lawan Laos dan Nepal di bulan Oktober. Katanya, kami ambil keputusan strategis, pemusatan latihan bulan September lebih penting. Tapi, publik tak mudah percaya. Di media sosial, warganet Malaysia sendiri banyak yang mengejek dan menyayangkan keputusan ini. Beberapa menyebut ini sebagai langkah malu, tapi tak mau mengakui. Yang lain bilang, Malaysia takut kalah tanpa pemain kacukannya. Dan yang lebih panas lagi, sindiran datang dari media Vietnam. Media Soha.vn menulis pedas, Malaysia hidup dari oksigen pemain naturalisasi. Ketika tentara bayaran itu menghilang, kekuatan Malaysia ikut lenyap. Mereka menyindir Malaysia habis-habisan. Katanya, ketergantungan Malaysia pada pemain asing adalah masalah utama. Begitu mereka absen, Malaysia langsung goyah. Bahkan, media Vietnam menyebut kebangkitan Malaysia seperti gelembung sabun. Terlihat indah, tapi mudah pecah kapan saja. Dan kita tahu kenapa mereka begitu geram ke Malaysia. Malaysia sebelumnya membantai Vietnam 4-0 di kualifikasi Piala Asia 2027. Dan semua gol dicetak para pemain naturalisasi. Dulu mereka tolak tanding dengan Indonesia. Sekarang malah gagal bermain di KAFA Cup 2025. KAFA kecewa, Asia Tengah terguncang, Vietnam tertawa puas. Dan dunia kini tahu, Malaysia belum siap bertarung tanpa wajah-wajah impor yang mereka andalkan selama ini. Apakah ini karma? Atau ini alarm bahaya bahwa fondasi sepak bola Malaysia tak sekuat yang mereka kira? Nah, bagaimana pendapatmu Sobat Garuda dengan drama yang dibuat oleh Malaysia? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya.